satu kotak hitam Iya. nih, itu kotak hitam gue kasih ke lu, gue bilang ini kotak tiap tahun bisa ngasih lu 100.000 Oke. per Rupiah. tahun Hmm. rupiah selama infinity, Hmm. nggak tahu sampai kapan, pokoknya ini kotak gue kasih ke lu, Hmm. ini bisa ngasih lu 100.000 Hmm. per tahun Hmm. tanpa batas. Hmm. Pertanyaannya, lu mau beli ini kotak harganya berapa? Lu bisa milih investor. Bisa, Oke. ya let's say lu butuh 10 juta gitu kan. Heeh. Ya kalau misalnya ada 3 investor yang masing-masing mau taruh 10 juta kan lu bisa pilih. Tapi kecenderungannya nggak, jarang dong terjadi investor malah milih lu dong ya. Nah Investor itu yang lebih. juga sih yang perlu gua dan gue pelajari sendiri gitu, Oke. bahwa banyak em, entrepreneur gitu ya Heeh. yang melihat bahwa investor tuh posisinya ada di atas kita gitu, karena mereka mau ngasih duit gitu. Tapi Oke. sebenarnya nggak gitu sih. Sebenarnya antara entrepreneur dan investor tuh sejajar. Sejajar. Jadi jangan pernah ketemu investor kita mangut-mangut gitu. Kalau ketemu Oh gitu. investor kita on the same level kok, karena lu juga butuh gua untuk Kenapa mereka ngasilin. butuh lu, bro? Mereka butuh media untuk berinvestasi, dan gak gampang kan nyari investasi yang bagus. Jadi kalau Hmm. kita yakin sama bisnis kita eh, bisa ngasih good return to investor, Mhm. justru investor yang butuh kita, bukan kita yang butuh Oh investor. gitu ya. Dari mana lu bisa define bisnis lu bagus? Siapa yang define bisnis bagus? Nggak kalau setiap orang mulai bisnis pasti dia bilang bisnis gue bagus semua dong. Betul Nah, ya. bisnis bagus itu didefine oleh siapa nih? Investornya atau lu nya? eh, Bisnis bagus tuh di define-nya ya, menurut gua kan ada beberapa KPI yang kita bisa ukur dari bisnis kita. Contohnya? Profitable apa enggak, Oke. growing apa enggak, sustainable apa enggak misalnya. Itu kita perlu ukur Oke. apakah bisnis kita tuh bagus apa enggak ya, berdasarkan KPI yang secara universal bisa diterima lah gitu Sama investor. sama Oke. investor. Ngerti. Nah, bro, gue mau bahas, bro. Ini kan sekarang kan yang terjadi yang eh, orang-orang awam kayak gua. Gua tuh sering banget dengar bahwa perusahaan-perusahaan yang gede sekarang yang kita tahu contohnya yang kayak tadi ya, Yang hijau. perusahaan yang warna hijau tadi ya, bahwa mereka tuh belum untung sebenarnya sampai detik ini. Yes. Mereka masih operating on loss gitu. Tapi sedangkan valuation mereka gede banget. Yang mana sih yang lebih penting, bro? Untung atau valuation? Hmm. Mungkin kita ini dulu deh. Apa sih valuation itu? Valuation ya itu oke. Valuation tuh kan lu memvalue company. Company ini tuh nilainya berapa sih Oke. sahamnya. Dari Eh mana lu bisa ngitung itu? eh, Kalau science-nya adalah kalau lu ke pasar modal kan ada namanya market cap. Hmm. Market cap ini tuh di value-nya dari apa sih? Market cap tuh market capital. Market capitalization. Oke. Itu lu kan ngelihat sebenarnya nilai sahamnya si perusahaan ini di market seperti apa, Hmm. berapa sih harganya secara nominal. Waktu gue di PI dulu, tiap kali gue mau memvalue Oke. sebuah perusahaan, Heeh. itu cara atau metode untuk valuation kan ada beberapa. Yang pertama, ini agak teknikal ya, jadi Oke. kita pakai Yang discounted. gampang-gampang aja, bro. Ibaratnya gini deh, misalnya gue punya satu kotak hitam nih, Iya. satu kotak hitam gue kasih ke lu, gue bilang ini kotak tiap tahun bisa ngasih lu 100.000 Oke. per Rupiah. tahun Hmm. rupiah selama infinity, Hmm. nggak tahu sampai kapan, pokoknya ini kotak gue kasih ke lu, Hmm. ini bisa ngasih lu 100.000 Hmm. per tahun Hmm. tanpa batas. Hmm. Pertanyaannya, lu mau beli ini kotak harganya berapa? Hmm. Coba, misalnya gue punya nih kotak, Hmm. gue kasih ke lu, tiap tahun dia akan ngasih lu 100.000. Lu mau beli berapa nih kotak harganya? Jadi subjektif ya. Setiap orang punya harga yang berbeda-beda dong. Betul, dan sebenarnya ada sainsnya untuk Oh ada. mengukur. Oke. Ada Gimana caranya tuh? mengukur sebuah cash flow yang Hmm. infinite. Itu ada caranya.
Oke. secara Pakai kalkulator finance itu yang pakai kecil itu ya? kalkulator finance, betul. Tapi let's say deh, misalnya gue punya kotak sekarang, Heeh, tiap tahun ngasih lu 100.000, heeh, wah, gue jual ke lu, heeh. gue jual 1 juta, lu mau beli nggak? Mau, Kalau gue jualnya 2 juta mau nggak? mau. Mau. Iya, Kalau gue jualnya 10 juta, lu mau nggak? 10 juta ya, Hmm, on the spot ya. Mungkin enggak kali ya. enggak. Berapa harga maksimal yang lu mau beli dari kotak ini? Tiap tahun ngasih lu 100.000, Setiap tahun 100 sampai ribu. anak lu, cucu segala macam tetap. Tahu ya bro, mungkin ya 3 tahun kali ya. Berarti 3 juta kali ya. Kalau 3 tahun 300.000 dong. Iya, iya, gue maksimal 3 juta berarti. 3 juta. Iya. Nah sekarang ibaratnya lu punya nih kotak, Nah, gue beli 3 juta, lu mau jual nggak ke gue? hmm, Mau gak gue beli 3 juta? Lu punya satu kotak yang hmm, ngasih lu 100.000 tiap tahun. hmm, Kan lu tadi bilang maksimal lu masih mau beli 3 juta kalau iya, kalau gue jual ke lu. iya. Gue Kalau lu tipikal jual, Cina sih bro, gue gak gampang ngejual. Gue gampang ngebeli nawar. iya. Nah maksudnya caranya sebenarnya ada science-nya. Jadi waktu Oke. kita melihat company ini, tiap tahun kan di company ngasih lu duit. Hmm, Kalau untung ya, iya. tiap tahun bisa menghasilkan uang. Lalu berapa sih yang lu value? Tergantung dari berapa banyak uang yang bisa dihasilkan, Iya. dan apakah lu yakin si company ini akan tiap tahun bisa ngasih lu duit. Hmm, Itu konsep kita memvaluasi satu perusahaan sebenarnya. hmm, Eh, Lalu ada konsep-konsep lain, metode-metode lain yang eh, lebih ke cara yang cukup general untuk memvaluasi sebuah perusahaan. oke. Rata-rata dibandingkan dengan berapa banyak sih Gue uang kayaknya yang ngerti deh dihasilkan. maksud. Jadi artinya valuation itu something yang subjektif sebenarnya, tak, walaupun ada cara ngukurnya gitu ya. Betul, dan biasanya tergantung dari pola pikirnya adalah waktu lu memvalue sesuatu, lu memvalue perusahaan ya. Iya. Lu memvalue seberapa banyak uang yang bisa dihasilkan oleh perusahaan ini. Tapi sekarang kan dia nggak untung-untung tuh bro. Nah, kalau untuk tech startup Nah, ataupun yang udah sekarang udah bukan startup lagi ya, hmm, udah tech giants, hmm, itu kan mereka awalnya tech startup kan hmm, sebelum jadi giant. hmm, Untuk perusahaan-perusahaan yang memang belum menghasilkan untung, biasanya ada metrik lain yang digunakan oleh investor hmm, untuk nge-value si perusahaan ini. hmm, Nah, kata-kata mereka akan tetap ngelihat berapa banyak transaksinya yang terjadi di dalam em, atau yang dihasilkan lah hmm, oleh si startup ini. Kadang-kadang namanya GTV, Gross Transaction Value, hmm, atau GMV, Gross Merchandise Value. Jadi hmm. berapa banyak transaksi yang terjadi. Karena mereka kan belum profitable. Iya. Jadi mereka akan ngelihat makin gede dan makin banyak transaksi yang terjadi di dalam, itu kan berarti dengan kata lain penggunanya udah makin banyak. Oke. Dimana mereka tahu at one point, kalau lu mau potong em, promosi lu, Mhm. kan mereka kan growing karena promosi ya. Iya, Ada yang bentuknya kupon, diskon, dan iya, lain-lain. iya, iya, iya. Mereka punya belief lah, punya konsep bahwa one day kalau user lu udah sekian banyaknya Hmm, dan sudah sangat terbiasa untuk menggunakan platform lu, iya. begitu lu potong diskon, mereka akan tetap menggunakan eh, platformnya karena mereka sudah terbiasa. Jadi lu udah terbiasa nih sekarang kemana-mana naik, Iya. tapi kan yang bikin lu terbiasa so far adalah diskon. Hmm, Tapi bukan berarti juga waktu nggak ada diskon lu nggak pakai lagi hmm. gitu. Jadi itu yang secara general, balik lagi, konsepnya seperti itu. Walaupun pada kenyataannya Nah, sekarang waktu mereka decide nih, seperti yang lu bilang kan, mereka baru bisa untung kalau mereka suatu saat mereka sudah dapat user sebanyak itu dan mereka decide untuk oke, saatnya gue mau untung, gue potongin semua yang gratis-gratisan, kalian harus bayar semuanya. hmm, Jadi gue bisa dapat revenue, monetize ya. monetize ya. Tapi begitu mereka decide untuk itu, kompetitor datang.
Nah, itu yang Apa yang terjadi tuh? orang akan pindah gitu kan. Iya, Jadi selalu seperti itu kan. selalu seperti Sebagai itu user dan gue cari yang paling murah dong. betul, dan Heeh. it's masih jadi sebenarnya tech startup ini atau tech industri ini kan masih jadi industri yang masih evolving sebenarnya. Hmm. Em, kalau kalau lu Enggak gini loh, pertanyaannya tuh adalah mm, dengan resiko yang selalu ada seperti itu, kenapa orang tuh percaya bahwa ini perusahaan pasti untung suatu saat kayak gitu loh. betul. Let's say gini, kalau lu lihat Google, Hmm. Google bayar nggak? Lu Enggak, bayar nggak sih pakai Google? enggak. Gratis kan? Iya. Tapi kenapa Google profitable misalnya? Heeh. Jadi eh, balik lagi yang gue bilang bahwa eh, tech itu kan masih something yang sebenarnya terus evolving juga kan Oke. industrinya. Iya. Dimana dengan lu punya segitu banyaknya user Hmm. sebenarnya akan ada one way or another untuk monetize your user gitu. Kalau lu udah segede itu, Iya. Kalau segede walaupun Google, kalau segede seluruh Google, dunia pakai, seluruh dunia baru pakai, lu bisa monetize tuh. Baru bisa lu em, pastikan bahwa lu untung. nggak gitu juga bro. Maksudnya Oke? kalau lu ngelihat misalnya Gojek deh, awalnya kan dia ride hailing, Iya. awalnya lu pesen ojek gitu kan, Iya. sempet demo lawan taksi Iya, misalnya. iya. Nah Yang sekarang berteman sekarang cantik. teman dia. Nah kalau lu lihat awalnya ini adalah tempat lu naik ojek, Iya. and then evolving menjadi em, lu bisa beli makan, Hmm. lu bisa kirim parcel, Hmm. lu bisa kirim barang same day dari Jakarta ke Bandung. Hmm. Itu udah evolving kan. Iya, Tapi dia dengan user yang banyak ya. dengan user Kalau yang kalau ya usernya sedikit ya mungkin dia nggak sedikit ke sana larinya. mungkin ya mungkin evolving tapi orang nggak tahu. Iya. Tapi sekarang yang paling kuat dari aplikasi ini Hmm. itu kan malah jadi keuangan kan. Oh iya, Jadi bayar apa-apa pakai itu. pakai itu. Hmm. Terus sekarang ada bank ya kan. Iya, Dimana banknya dibeli banknya oleh hebat banget ya. iya. Bang Ayam. Iya. Nah, itu evolving kan. Iya. Eh, jadi nggak selalu konteksnya adalah investor ngelihat bahwa apakah one day ride hailingnya akan make money. Kan kalau kalau Berarti berdasarkan belief doang dong. Dari belief on paper mereka action sesuai dengan apa yang mereka percayain. Karena eventually hmm, one day if that doesn't happen, ini domino effect dong berarti semuanya. domino, Fail semua bakal. biasanya bubble itu kan banyak nih. Iya. Bubble banyak, membesar, banyak, nanti pecah tinggal sisa dua yang Iya. gede. Heeh. Nanti banyak lagi, pecah lagi, sisa dua lagi. Jadi sekarang ini menurut tuh bubble-nya tuh udah pecah tinggal dua ini atau masih 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 bubbling? masih bubbling, Oh masih bubbling masih sekarang. bubbling, masih bubbling. Karena kan yang tadinya tempat Makanya mereka nggak bisa motong-motong kupon mereka. Mereka harus tetap kasih betul, somehow insentif untuk user make mereka terus gitu ya. betul. Makanya mereka nggak untung-untung. Karena kan ada lagi yang oranye masuk, misalnya Iya, kayak tadinya cuman sama, tadinya buat cuman beli iya, bukan sayur, beli barang-barang murah iya, kan iya, tadinya. iya. Sekarang kok tiba-tiba ada buat bayar Buat juga di restoran iya gitu. masuk ya. Heeh. Oh jadi sekarang ini fenomena ini terus berkembang sampai suatu saat bubble ini pecah dan kita nggak tahu nih kapan nih. Baru Gua bubble nggak itu tahu. pecah, orang-orang baru bisa monetize. Betul. Oh, Konsepnya begitu. oke. Berarti sekarang ini kalau kita bicara startup, tech startup, walaupun mereka nggak profitable, mereka tetap mau diinvest, mereka tetap gampang cari investor, Mereka tetap investable ya, ya betul. investable. Hmm. Oke. Dalam satu sisi sampai mereka the one and only baru mereka bisa monetize. Jadi Eh, enak banget dong bro, kalau kayak gitu kita mulai aja semuanya ya. sebenarnya nggak gitu juga sih, karena investor kan juga nggak cuma satu kan. Hmm, Investor kan banyak. iya, Kebutuhan investor itu kan mereka perlu menyalurkan dana. Kenapa? Karena
kalau dananya mereka diemin, ngendap, nggak berkembang kan. In the way mereka rugi waktu. Karena kan duit kalau lu taruh di celengan kan akan kalah value-nya oleh waktu Iya. kan. Makanya mereka selalu invest dan mereka exit untuk dapat duit mereka balik dong. Betul. Itu Mereka kan ya. invest di tempat-tempat yang mereka pikir akan menaikkan value uangnya. Oke. Nah, Dan uang nganggur kan banyak kan. Uang uang. uang investor, Heeh, uang yang nganggur di dunia heeh. itu juga banyak kan. Oke. Jadi Banyak ya. banyak. Oh, banyak. Jadi Dunia kita kayaknya fine-fine aja ya lagi eh, ya. iya sebenarnya banyak bro, duit yang perlu diinvest tuh banyak. Oke. Jadi mereka juga looking terus untuk invest. Dan gak banyak juga tempat yang bagus untuk diinvest kan. Jadi ada, Oh. ya balik lagi kan supply sama demand kan. Iya, iya, iya. Ngerti, ngerti, Supply ngerti, ngerti. uangnya tuh sebenarnya ada, demand uang juga ada gitu. Cuman susah nyari eh, perusahaan yang bagus untuk diinvest. Makanya mereka continuously betting untuk bikin portfolio mereka juga makin besar. Jadi kita sering banget ngeliat case-nya investor yang sama kan top up terus-terusan Iya, di itu yang gue tempat tanya yang tadi kan ya. mereka Mereka extend terus ya. itu bukan extend tapi mereka top up lagi. Jadi Oh, mereka udah tambah taruh lagi duit, duitnya. mereka waktu Berarti fundraising taruh duit kepemilikan lagi. saham mereka naik lagi dong. Nggak selalu juga sih bro, Enggak karena salah juga. dengan lu invest, kalau value-nya naik, perusahaannya lu invest duit yang sama, saham lu akan terdilusi kan. Oh, iya, 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 iya. Sorry bro. Awam. Awam. Oke. Artinya mereka top up itu karena mereka harus ngejar valuation dari perusahaannya sendiri gitu ya. Betul, karena kalau ada orang lain masuk, otomatis kan saham Saham lu lu jadi lebih kecil. terdilusi Iya, ya. oke. Jadi untuk maintain nilai saham yang sama, dia harus top up lagi. Kalau enggak mereka Mm-mm, pegang lebih kecil. betul, Oke. Dari semua ini, bro, kembali lagi, mereka harus untung. Pelaku bisnis juga harus untung, si investor juga harus untung. Untung mereka ini kalau si investor mereka harus exit, baru mereka betul, untung. betul. Exit mereka ini, bro, kebanyakan tuh adalah mereka jual lagi ke investor yang lain dengan embel-embel valuationnya bakal naik, atau kemana mereka biasanya larinya, bro? Tergantung stage ya. Jadi kalau lu visi yang awal-awal, rata-rata lu exit ke investor lain Hmm. atau lu exit ke PE bisa. Kalau PE yang awal-awal masuk, rata-rata Oh, mereka kalau dari visi mereka bisa naik kelas ke PI. mereka exit ke PE Oke, gitu, jual atau ke mereka PI. exit ke visi yang lain juga bisa. Oke, ya. Kalau PE yang awal-awal, rata-rata mereka exit ke PE yang lain, yang Hmm. later stage, yang size-nya lebih gede. Tapi PE yang paling gede-gede nih size-nya, rata-rata mereka hopeful-nya adalah exit di IPO kan. Nah, oke, good. Berarti mereka ada kemungkinan exit di IPO. Ada, cuman Lebih menguntungkan nggak sih exit di IPO? Berarti kan mereka jual kepercayaan mereka ke masyarakat luas. retail, betul. Tapi yang terjadi kan sebenarnya kalau kita ngomongin Apple, Amazon, Google, ya harusnya itu successful exit IPO. Hmm. Tapi kalau yang tempat kerja tuh, Oh, gue boleh temen, nyebut. boleh temen gua kan ya. Nanti gua Kalau yang, tapi kan kalau yang blip. ya dibeli. Iya. Tapi kan kalau tempat kerja itu ya Tempat kerja yang fenomenal yang sekali fenomenal itu, yang sekali, gagal yang sekarang. iya itu kan mereka mau IPO tapi gagal Tapi IPO-nya. banyak juga kan, bro, yang valuationnya gede banget waktu IPO gagal. Banyak gitu ya. Banyak karena Apa yang terjadi setelah itu, men? valuation-nya turun. Heeh. em, Investornya Kemungkinan langsung nangis. investornya pasti banyak yang rugi. Heeh. Next step-nya ya case by case ya. Kalau memang mereka masih ngerasa company-nya masih bisa diperbaiki, Mm-mm. pasti kan dilihat kan kenapa sih IPO-nya gagal. Kalau Iya. IPO-nya gagal, kata-kata kan kalau di mature market kayak di US ya, Hmm. itu rata-rata berarti memang retail investornya nggak percaya sama Sama bisnis ke bisnisnya ini. si company ini. Oke. Mereka nggak percaya bahwa bisnisnya sebagus itu atau atau value-nya setinggi itu. Makanya IPO-nya gagal. Gagal tuh dalam artian mereka nggak bisa dapetin harga saham yang mereka mau, atau gagal tuh artinya mereka sama sekali nggak bisa IPO. Bisa dua-duanya sih, bisa
antara value-nya nggak nyampe Hmm. atau lu nggak bisa dapetin dana yang lu butuhin waktu IPO. Oh, oke. Intinya indikasinya adalah masyarakat tidak percaya dengan value company tersebut. Antara Oke. mereka nggak mau invest atau ya mereka mau investnya kalau lebih murah gitu. Kan di US tuh juga yang ride hailingnya juga seperti itu kan. Mereka IPO, mereka gagal. Gagal. Tapi mereka tetap exist di bursa sana dong. Tetap. Oke. Kemungkinan itu bisa terjadi nggak sih di sini? Menurut lu bro, sebagai orang yang sedikit mengerti di bisnis ini, menurut lu, kan kita dengar local ride hailing ini juga mau go IPO kan ya? Betul. Mungkin masih jauh kali ya menurut gua, karena Masih jauh apa nih? masih jauh. Gua yang pertama gua nggak yakin bahwa tech startup bisa IPO di Indo ya, di bursa efek ya, di Oh, BEI ya. Kan ada persyaratan bahwa harus perusahaan profitable. harus profitable. Yes. Tapi kan dengar-dengar katanya lagi dirancang untuk bikin indeks baru khusus untuk Tech tech startup. startup. Yep. Mungkin peraturannya beda. Oke. Gua nggak tahu. Tapi kalaupun iya, ya mungkin kita masih harus nunggu gitu kan. Tapi apakah bisa kemungkinannya seperti di luar negeri, ya menurut gua mungkin. Apakah itu sebuah risk? Mereka nggak bisa go public di sini nih. Pergilah mereka ke bursa luar. Sedangkan bursa luar nggak tahu siapa mereka gitu loh. Retailnya kan nggak tahu mereka Betul. siapa. Dan retail punya pengalaman bahwa ini gue juga pernah nih ngalamin ride hailing gue sendiri. Gue nggak suksesin di negara gue sendiri. Sedangkan lu dari negara mana lu mau? Betul, makanya kan mereka nggak, sampai sekarang belum kan. Oh, Dan kan dengar-dengar katanya mau ada penggabungan katanya. iya. Nah itu kalau udah ada penggabungan mungkin mereka akan ikut payungnya salah satu investor besarnya, kayak misalnya Alibaba atau Tencent gitu. Itu kan mereka memang udah besar dan mereka juga udah public. Jadi mungkin akan ikut ke payung salah satu investornya instead of lu IPO sendiri gitu. Tapi mungkin kalau memang momennya tepat ya baru mereka IPO sendiri. Oh, jadi mereka menggunakan koneksi dan influential dari investor mereka juga ya. Betul. Untuk sukses itu. Oke, bro. Sekarang kayak gini bro, kita kembali sebentar bro ke lokal ya. Kembali kemarin, tadi kan kita bicara tentang startup nih, cara mereka mendapatkan pendanaan. Dan kita udah bisa bedain nih UMKM yang mikro-mikro ini mereka nggak butuh amat pendanaan dari investor. Kebanyakan dari mereka juga cari dana lewat pinjaman dari bank. Nah, kalau suatu saat nih bro, untuk mereka yang mulai bisnis UMKM ini, jualan makanan misalnya nih, mereka udah gede banget. Apa sih yang dilihat dari investor ini untuk mendanain mereka dari UMKM ini? Tadi kan lu udah jawab nih kalau punya toko yang banyak nih, perusahaan mebel. Apakah formulanya selalu sama? Formulanya selalu sama dari sisi investor kan. Mereka akan tetap ngelihat uang yang gue investasikan ini akan jadi berapa nilainya kalau gue masukin ke perusahaan lu. Apakah sekarang gue invest 100, apakah bisa jadi 300 dalam 5 tahun gitu kan. Intinya adalah mereka mencari return yang lebih tinggi daripada kalau gue taruh di deposito lah kasarnya. Taruh deposito kan setidaknya duit gue nambah nih 5% misalnya per tahun gitu. Kalau sekarang malah 3,5 gitu kan. Iya, lebih rendah Nah lagi tapi kalau formulanya akan tetap seperti itu. Jadi kalau misalnya perusahaan lu udah gede, apakah bisa lebih gede? Pertanyaannya. Apakah bisa monetize dengan cara yang lain? Misalnya lu buka brand baru dengan backbone yang sudah ada. Apakah lu bisa ekspansi vertikal? Let's say lu sekarang jualan ayam goreng, apakah lu bisa buka ternakan ayam misalnya gitu, untuk jualan ayam ke tempat ayam goreng lu. Jadi kan selalu berkembang terus kan. Intinya tuh semuanya itu selama kita masih berinovasi pasti ada selalu celah untuk
orang datang untuk invest ke bisnis kita, Betul. Dan selalu gimana caranya lu bring up story ini ke ke investor lu. investornya. Oke. Lu bilang, oke, gue udah gede, tapi gede tuh apa? Apakah lu udah nationwide misalnya? Atau lu gede di Jawa? Lu bilang gue udah gede di Jawa, gue mau gede satu Indonesia, atau gue mau ke Kalimantan misalnya. Atau gue udah gede di Jawa dengan kopi, tapi gue mau jualan teh misalnya sekarang. Dimana harusnya omset gue kali 2 misalnya. Ya itu kan berarti kasaran, hitungan kasarnya adalah duit lu akan jadi 2 kali lipat loh kalau gue udah jualan teh I see. gitu. Oke. Wow, menarik sekali. Gua rasa sekarang ini di masa-masa pandemi gini, of course dunia tuh udah berbalik semua ya. Semuanya sudah go online. Dan gua rasa dari sisi positifnya pandemi ini adalah mempermudah orang-orang untuk memulai sesuatu yang baru. Selama mereka tetap berinovasi, mereka pasti akan dilirik orang, Betul. ya. Jadi mungkin message-nya bisa diambil untuk teman-teman yang dengerin ini adalah don't be discouraged untuk ngelakuin bisnis apapun yang kalian punya, ide apapun yang kalian punya. Contoh kayak teman kita yang sukses satu ini, apapun yang dia pikirin berhasil, selama kita bener kerjainnya, cari koneksinya juga oke, dan modal bisnis kita juga yang bisa disrupt market, kita pasti ada value-nya di market juga. Jadi gue rasa sih tetap aja sih ya bisnis UMKM atau bisnis startup ini yang akan mendominasi ke depannya ya, Betul, dari segi ini ya, dari segi angka ya. dari segi angka ya. Apa bro yang kira-kira lu mau sampein bro ke orang-orang yang mau dengerin lu bro? Apa ya? Mungkin kalau dari gua lebih ke kebanyakan ini ya, kebanyakan entrepreneur gitu ya yang mau jalanin atau mulai bisnis itu pasti mereka berangkat dari ide kan. Dari ide, yap. Tapi yang langka menurut gua adalah entrepreneur yang jalanin idenya dengan plan yang masuk akal, dengan plan yang diperhitungkan dari segi financials. Karena kebanyakan orang punya ide itu kadang suka kurang tertarik untuk bikin perhitungan dari idenya gitu. Tapi dari rata-rata entrepreneur yang sukses yang gue pernah ketemuin itu mereka pasti bukan cuman ide aja gitu, tapi mereka tahu gimana execute idenya dan mereka tahu perhitungan atas gimana sih execute idenya mereka gitu. Oke. Itu yang jarang gue temuin gitu. Karena banyak banget yang kita dengar kan, mulailah dari ide. Ternyata nggak cukup mulai ide doang ya. Betul. Ide itu adalah ketok pintunya doang. Waktu Betul. untuk biar pintunya dibuka, lu harus execute-nya dengan benar. Betul. Lu harus punya planning dan visi dan misi yang benar. Betul. Oke. Visi misi bisa lah, alasan lah. Alasan. Yang penting planningnya benar. Planningnya benar. Oke. Jadi ide nggak cukup, sobat. Ide dan planning yang bisa buat lu lebih sukses daripada yang lain. Amin. Oke, gua rasa thank you banget bro sudah spending time bro. Sama-sama. Semoga teman-teman yang dengar bisa ekstrak yang baik-baik aja dari omongan kita ini yang bisa menguntungkan buat kalian. Semoga ini menambah pengetahuan kalian di bidang pendanaan, di bidang permodalan, dan semoga yang kalian dapetin dari sini bisa kalian gunain juga di bisnis kalian sendiri. Oke, bye. Oke, bye.